semangat ya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang, yakni Ulfa Nur Azizah, NIM 19103100135, Dita Novita Sari, NIM 19103100140, Mita Sylvia Sari, NIM 19103100141, dan Siti Fatona, NIM 19103100154. Kami akan menjelaskan tentang macam-macam metode dan pendekatan pembelajaran SKI di MI. Mari kita tonton. Saya Ulfa Nur Azizah, NIM 19103100135 dari kelas PGMID semester 3. Saya Dita Novita Sari, NIM 1910310139 dari kelas PGMID. Saya Mita Sylvia Sari, NIM 19103100141 dari kelas PGMI 3D. Perkenalkan, nama saya Siti Fatona, kelas PGMID semester 3, NIM 1910311154. Pengertian metode. Metode adalah seperangkat cara dan jalan yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran atau menguasai kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabi mata pelajaran. Dalam pandangan filosofis pendidikan, metode merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, para ahli mendefinisikan metode sebagai cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu menurut Hasan Langgulung. Kemudian Abdul Rahman Gumaimah mendefinisikan bahwa metode adalah cara-cara yang praktis dalam mencapai tujuan pengajaran. Yang terakhir ada Ahmad Tafsir. Ahmad Tafsir mendefinisikan bahwa metode mengajar adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam mengajarkan mata pelajaran. Pengertian pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Dan yang kedua itu ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Metode untuk pembelajaran SKI di MI, yakni terdapat metode ceramah, tanya jawab, diskusi, timeline atau garis waktu, peta konsep, dan role playing. Yang pertama, ceramah. Metode ceramah yakni menyampaikan informasi melalui penuturan secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik. Melalui metode ceramah ini, guru dapat menceritakan atau menyampaikan kejadian-kejadian masa lampau dan menjelaskan hikmah apa yang bisa diambil dari sejarah tersebut. Akan tetapi, jika guru menggunakan metode ceramah dengan durasi panjang tanpa ada variasi dari metode lain, maka anak-anak akan merasa bosan. 2. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini merupakan metode yang bertujuan agar siswa berani mengemukakan pertanyaan dan argumen di depan kelas. Metode ini secara tidak langsung telah mengajarkan siswa untuk fokus memperhatikan penjelasan dari guru. Melalui kesempatan bertanya yang diberikan oleh guru, para siswa akan termotivasi untuk memahami materi lebih dalam. Dengan kata lain, kesempatan bertanya tadi akan menambah suasana belajar lebih aktif dan terjadi interaksi dua arah antara guru dan siswa. 3. Metode diskusi. Dengan menggunakan metode diskusi ini, waktu yang digunakan untuk menyampaikan materi tidak lama, karena materi pembelajaran SKI sangat banyak. Jadi, dengan menggunakan metode diskusi, maka siswa tidak perlu mendengarkan banyak ceramah dari guru. Pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru. Guru hanya sedikit memberikan penjelasan di awal
mengenai materi dan pengarahan mengenai proses pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya. Materi yang diberikan pun tidak terlalu banyak karena dibagi menjadi beberapa kelompok dan dikerjakan atau dimusyawarahkan secara bersama-sama, sehingga siswa tidak terlalu begitu mengalami kesulitan dalam mengerjakan. 4. Metode timeline atau garis waktu. Metode timeline ini tergolong tepat untuk pembelajaran sejarah karena di dalamnya termuat kronologi terjadinya peristiwa. Timeline dipakai untuk melihat perjalanan dan perkembangan suatu kebudayaan. Oleh karena itu, bisa dibuat panjang atau hanya sekedar periode tertentu. Metode ini adalah metode survei sejarah yang sangat baik karena peserta didik akan melihat benang merah atau hubungan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. 5. Metode peta konsep. Penyampaian materi dengan peta konsep akan memudahkan siswa untuk mengikuti dan memahami alur sejarah, serta dapat memahami materi sejarah secara menyeluruh. Peserta didik sendiri nantinya yang akan membuat kaitan antara satu peta konsep dengan lainnya. Dengan peta konsep, peserta didik tidak akan mengingat dan menghafal materi sejarah secara kata per kata. Mereka punya kesempatan untuk membangun kata-kata mereka sendiri untuk menjelaskan hubungan satu konsep dengan konsep lainnya. Di samping itu, peta konsep bisa mengatasi hambatan verbal atau bahasa untuk menyampaikan gagasannya dan dalam saat yang sama bisa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dan yang keenam, metode role playing atau bermain peran. Bermain peran bisa berbentuk memerankan dialog tokoh-tokoh dalam sejarah atau memerankan diri atau kelompok sebagai ahli sejarah. Bentuk yang pertama bisa mengajak peserta didik untuk menjiwai karakter atau tokoh sejarah. Dengan cara ini, siswa merasakan dirinya sebagai aktor sejarah dan akan sangat berkesan bagi mereka. Dialog-dialog yang dipakai diusahakan untuk sederhana dengan tanpa meninggalkan gagasan-gagasan utamanya. Fungsi metode pembelajaran SKI di MI. Ada 3 fungsi metode pembelajaran SKI di MI, yaitu yang pertama, sebagai strategi pembelajaran. Setiap guru perlu mengetahui metode dalam pembelajaran yang paling sesuai diterapkan di kelas tersebut berdasarkan karakteristik siswa masing-masing. Yang kedua, sebagai alat motivasi ekstrinsik, yakni dengan demikian siswa bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, di mana motivasi tersebut akan mendorong siswa agar semakin bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, sebagai alat mencapai tujuan, sebagai penyampaian materi yang tidak memperhatikan metode dalam pembelajaran, maka dapat mengurangi nilai kegiatan belajar mengajar tersebut. Pendekatan pembelajaran SKI ada 2, yakni pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru atau teacher-centered approach, yakni pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar yang bersifat klasik atau konvensional. Dalam pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba bisa dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa atau student-centered approach, yakni pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek belajar dan kegiatan belajar yang bersifat modern. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, manajemen, dan pengolahannya ditentukan. Fungsi pendekatan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah. Fungsi pendekatan bagi SKI dijadikan pedoman umum dalam penyusunan langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Dalam pendekatan, SKI memiliki 2 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pendekatan kontekstual. Yang kedua, fungsi pendekatan saintifik. Fungsi pendekatan kontekstual yaitu bahwa SKI merupakan bagian dari mata pelajaran yang lebih memfokuskan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
untuk memberikan nilai spiritual terhadap kehidupan keberagaman bagi peserta didik. Yang kedua yaitu fungsi pendekatan saintifik. Fungsi pendekatan saintifik menganalisis penerapan pendekatan dalam pembelajaran SKI. A. Perencanaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran SKI yaitu mengkaji silabus, merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. B. Pelaksanaan pendekatan saintifik yaitu dengan langkah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan saling komunikasi pada saat pembelajaran. C. Evaluasi penerapan pendekatan saintifik. Diperlukan adanya pelatihan mendalam bagi guru terkait penyusunan RPP. Memilih metode dan pendekatan yang tepat untuk pembelajaran SKI di MI. Dalam pemilihan suatu metode pembelajaran SKI di MI, tentunya yang harus diperhatikan yaitu siswa atau peserta didik, tujuan pembelajaran yang akan dicapai, faktor materi pembelajaran, situasi belajar mengajar, fasilitas belajar mengajar, faktor alokasi waktu pembelajaran, guru, dan faktor sarana prasarana. Sedangkan memilih pendekatan yang tepat dalam pembelajaran SKI di MI yaitu menurut pedoman implementasi pada kurikulum 2013 yakni Permendikbud Republik Indonesia nomor 18A tahun 2013 disebutkan bahwa pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau dengan istilah yang sering digunakan yaitu inquiry, yaitu kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan pada pembelajaran. Jadi, dari kebijakan tersebut dapat diketahui bahwa proses pembelajaran SKI di MI diarahkan dan ditetapkan untuk menggunakan pendekatan yang tepat, yaitu pendekatan saintifik. Adapun maksud dari pendekatan saintifik dalam pembelajaran SKI di MI secara praktisnya yaitu diwujudkan dalam skenario bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak tergantung pada informasi searah yaitu dari guru. Oleh karena itu, guru SKI di MI dapat menciptakan pembelajaran selain dengan tepat mengacu pada standar proses di mana pembelajaran diciptakan dengan suasana yang memuat eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Juga dengan mengedepankan kondisi siswa yang berperilaku ilmiah dengan bersama-sama diajak mengamati, menanya, menalar, merumuskan, menyimpulkan, dan mengomunikasikan, sehingga siswa akan dapat dengan benar menguasai materi yang telah dipelajari dengan baik. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.